Yo, kembali lagi bersama Aing. Jadi seperti biasa ya, hari ini Aing bakal melanjutkan cerita anime Chainsaw Man. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, bisa cek linknya di deskripsi atau di halaman channel ini. Ya udah, daripada banyak bacot dan lebah bacot, inilah sebuah cerita anime Chainsaw Man episode 10. Setelah kekalahan Aki dan juga kematian Himeno, cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya si gadis misterius yang ternyata bernama Sawatari sedang menatapi kuku jarinya yang menghilang. Dan kenapa bisa menghilang? Itu karena kontrak yang ia buat dengan iblis ular. Sawatari kemudian menelpon bala bantuan untuk membantunya mengamankan Denji. Lalu kemudian ketika Sawatari menatap ke arah Aki yang tengah meratapi kematiannya Himeno, di saat itu juga battle antara Chainsaw Man versus Katana Man sedang berlangsung di dekat dirinya. Pertarungannya sendiri berjalan cukup sengit dan juga epik. Pada awalnya Denji berhasil memojokkan Katana Man, akan tetapi hanya sekali ayunan katananya saja Katana Man mampu melukai Denji sekaligus membuat tebasan besar di bangunan tempat mereka bertarung. Regu bala bantuan yang diminta Sawatari akhirnya tiba. Katana Man lalu memerintahkan kedua orang tersebut untuk menembak Denji. Tetapi sebelum mereka bisa menarik pelatuk pistolnya, Denji dengan cepat menyerang mereka semua. Denji pun berhasil membuat mereka tumbang, namun tidak dengan Katana Man. Denji dan Katana Man sekali lagi saling beradu serangan, dan akibatnya mereka berdua pun sama-sama terpental. Namun selain dirinya yang terpental, Denji baru menyadari jika ia terkena tebasan Katana Man, dan di saat itu juga salah satu rekan Katana Man menembak Denji. Denji pun sekali lagi menghabak si pria itu, lalu menjadikannya sebagai sandera. Tindakan Denji tersebut bisa dibilang berhasil memancing amarahnya Katana Man. Namun tanpa basa-basi, Katana Man pun dengan serangan cepatnya berhasil memotong Denji sekaligus rekannya sendiri menjadi dua bagian. Setelah Denji berhasil dikalahkan, Katana Man pun lalu menyuruh rekannya yang belum mati untuk segera mengambil mobil, tentunya untuk membawa pergi Denji. Sementara itu di beberapa lokasi yang berbeda kita diperlihatkan para pemburu iblis yang tewas akibat penembakan yang dilakukan oleh komplotan anak buahnya si Katana Man. Lalu cerita kemudian berpindah menyorot kereta yang di dalamnya terdapat komplotan yang sebelumnya telah menembak mati Makima. Akan tetapi ketika para komplotan tersebut berencana berbaur dengan penumpang lain, mereka dikejutkan oleh Makima yang secara tiba-tiba bangkit kembali. Lalu scene berpindah ke stasiun Kyoto, diperlihatkan dua pemburu iblis yang sedang menunggu kedatangan Makima dan mereka adalah Tendo dan Kurose. Saat mereka berdua tengah menunggu, mereka dikagetkan oleh berita kematiannya Makima. Namun beberapa saat kemudian Makima datang dengan pakaiannya yang dipenuhi dengan bercak darah. Makima lalu memberitahu mereka soal penembakan yang terjadi di dalam kereta yang ia tumpangi. Tendo dan Kurose juga balik memberitahu Makima jika di Tokyo juga terjadi penembakan yang serupa. Namun yang anehnya saat Makima ditanyai soal apakah dirinya itu tertembak atau tidak, Makima justru berbohong dengan mengatakan kalau ia sama sekali tidak tertembak. Yang padahal pada kenyataannya Makima ini sudah membuat para komplotan yang menyerangnya menjadi donat. Setelah dari stasiun Kyoto, Makima kemudian memerintahkan Kurose dan Tendo untuk mencarikannya kuil yang berada di lokasi yang tinggi dan juga 30 orang kriminal dengan masa tahanan seumur hidup. Serta karena pakaiannya yang kotor, Makima juga minta sekalian dibeliin pakaian baru. Sementara itu komplotan Katana Man dan Sawatari mulai memindahkan jasad tubuh bagian atasnya Denji ke dalam mobil mereka. Tetapi di saat mereka melakukannya, seseorang pria berkupluk tiba-tiba berkeringat dan juga dia ini merasakan adanya suatu perasaan aneh pada dirinya. Dan secara tiba-tiba pria tersebut meledak dalam sekejap mata. Semua yang melihatnya tentu saja menjadi ketakutan. Karena mulai panik, Sawatari menelepon rekannya yang lain untuk mengonfirmasi kematian Makima. Dan rekannya Sawatari ini menjawab jika kontaknya dengan regu yang mengurus Makima sudah terputus. Dan beberapa saat setelah selesai menjawabnya, orang tersebut tiba-tiba juga meledak. Yang tentunya setelah itu Sawatari dan Katana Man menjadi semakin ketakutan. Sawatari curiga jika kejadian ini adalah ulah dari Makima. Dan benar saja Makima memanglah dalang dari kematian gaib tersebut, di mana Makima ini memiliki kemampuan untuk membunuh dari jarak jauh. Dan ya bisa dibilang kayak santet lah ya.
Tetapi dengan beberapa syarat seperti Makima butuh lokasi yang tinggi, nama target yang akan dibunuh, dan juga tumbal manusia. Nah, makanya sebelumnya Makima ini memerintahkan Tendo dan Kurose untuk mencarikannya kuil di lokasi yang tinggi dan juga beberapa tahanan. Hal itu Makima minta tak lain tak bukan untuk menjalankan ritual santetnya, dan karena semua yang ada di sana pada saat itu memakai penutup mata, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh Makima. Makima lalu melanjutkan lagi dengan santetnya. Ia kemudian memerintahkan salah satu tahanan untuk menyebutkan nama Mishima Sujo. Lalu kemudian orang yang membawa jasadnya Denji yang sudah dipastikan bernama Mishima Sujo tiba-tiba meledak sama seperti tadi. Makima lalu melakukannya lagi dan lagi terus menerus hingga pada akhirnya komplotan aksi penembakan tewas di mana-mana dan hanya menyisakan Sawatari dan Katanamen saja. Setelah selesai dengan pembantaiannya, Makima memperbolehkan Kurose dan Tendo untuk melepas penutup mata mereka. Lalu Makima memberitahu jika ia telah melakukan apa yang dia bisa lakukan dan sekarang dia akan kembali lagi ke Tokyo. Sementara itu Sawatari dan Katanamen yang bisa dibilang sudah dibuat panik banget oleh Makima, lantas mencoba kabur membawa Denji sebelum nantinya Makima bisa berbuat lebih jauh lagi. Tetapi tiba-tiba muncul seseorang dari kejauhan yang ternyata adalah Kobeni. Yang ternyata Kobeni ini selamat di insiden penembakan sebelumnya sebab Arai mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kobeni. Kobeni lalu menanyakan apakah Sawatari dan Katanamen ini komplotannya penembak atau bukan. Namun tanpa menghiraukan pertanyaan tersebut, Sawatari langsung saja menyerang Kobeni dengan iblis ularnya. Akan tetapi Kobeni bisa menghindarinya dengan mudah dan dengan cepat Kobeni ini berlari. Kemudian Kobeni memotong tangannya Katanamen. Kobeni lalu mengambil pistolnya Katanamen yang ikut ngaclang bersama tangannya dan Kobeni pun berhasil mendaratkan tembakannya ke arah Katanamen. Kobeni lalu mengarahkan pistolnya ke arah Sawatari tetapi karena kehabisan peluru, justru Sawatari yang malah menembak balik Kobeni. Tetapi dengan cepat Kobeni menggunakan kepala gergajinya Denji sebagai tameng untuk menangkis peluru-peluru yang melayang ke arahnya. Melihat Katanamen yang sudah tidak berdaya lagi, Sawatari lalu membawa Katanamen ke mobil mereka dan mereka berdua pun pergi kabur. Setelah membuat Sawatari dan Katanamen ketar-ketir, Kobeni lalu memandang Denji kemudian ia meminta maaf kepadanya karena sebelumnya Kobeni pernah mencoba membunuhnya. Tetapi beberapa saat kemudian Kobeni mengingat kembali kematiannya Arai yang membuatnya menjadi kembali ketakutan serta frustasi dan oleh karena itu Kobeni memutuskan untuk berhenti menjadi pemburu iblis. Kemudian sesampainya Makima di Tokyo, Makima disambut oleh seorang pemburu iblis yang juga selamat dari insiden penembakan yang bernama Madoka. Madoka memberitahu Makima kalau para pemburu iblis mulai dari divisi pertama sampai keempat semuanya terlibat di insiden penembakan dan selain dari anggota non manusia atau para iblis, sebagian besar dari mereka tewas. Madoka lalu menyampaikan perintah dari pusat yaitu untuk menggabungkan divisi 1, 2, 3, dan 4 menjadi satu divisi. Dan Makima ditugaskan untuk memimpin langsung divisi tersebut. Madoka juga kemudian memberikan surat pengunduran dirinya dari divisi pemburu iblis. Dan saat Makima mulai beranjak pergi untuk yang terakhir kalinya, Madoka sempat bertanya pada Makima mengenai seberapa jauh Makima memperkirakan situasi yang saat ini tengah terjadi. Tetapi karena Madoka ini sudah keluar dari pemburu iblis, Makima pun ngomong kalau dia tidak dapat membeberkan rahasia pada warga sipil biasa. Ya mungkin sekian untuk cerita kali ini. Jika kalian suka sama alur cerita anime ini, jangan lupa untuk supportnya biar aing makin semangat uploadnya ya. Dan jika ada saran atau kata-kata mutiara bisa ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Nuhun.